Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Adha 1446 Hijriah yang jatuh tanggal 6 Juni 2025 Masehi. Kepada seluruh muslim di seluruh dunia, saya ikut berdoa agar semua amalan kita diterima, yang puasa Arafah diterima, kemudian yang berkorban diterima, dan yang berhaji pun menjadi haji mabrur, serta semua dosanya diampuni sehingga ketika kembali ke tanah air itu bisa seperti terlahir kembali. Oke. Kali ini saya akan membawakan topik bagaimana sih cara haji dari Kanada atau negara-negara non-muslim dibandingkan dengan Indonesia. Saya akan tunjukkan bahwa sistem sebelum COVID itu berbeda dengan sistem setelah COVID. Sebelum COVID itu kita mendaftar itu pada setiap travel agency. Jadi Hash Farm Kanada pada saat itu daftarnya. Mereka yang mengatur flightnya, pesawatnya, akomodasinya, transportasinya, dan sebagainya, makan-makannya semuanya mereka mengatur. Tapi setelah COVID, yang mengatur itu adalah pemerintah Saudi lewat app Nusuk Hajj. Jadi kita harus daftar dulu, kemudian memasukkan semua paspor, identifikasi, termasuk kartu permanent resident. Kalau kita bukan warga negara di negara itu, kita harus pakai kartu permanent resident. Negara mana yang diurus oleh Nusuk Khas itu adalah mereka negara-negara dari non-muslim termasuk Kanada. Ini dia negara-negaranya. Jadi dulu awal-awalnya itu sekitar 2022 itu kalau nggak salah baru buka ya. Yang jelas pada saat itu masih kacau karena itu pertama kalinya pemerintah Saudi memutuskan semua haji diurus oleh pemerintah Saudi. Tapi yang saya dengar waktu itu cuma North America, Australia, kemudian New Zealand sama Eropa. Sekarang dibuka untuk semua negara non-muslim, termasuk dari Asia, Afrika, bahkan ini juga South America, Oceania, selain North America dan Europe. Oke, okay? Ini adalah seluruh negara. Bagaimana kuotanya? Kalau kita bicara tentang kuota, saya sempat tanya ke ChatGPT karena setiap tahun berubah ya. Saya dengar waktu itu pada saat saya daftar haji tahun ini, tapi saya tidak berangkat. Saya cuma setiap tahun selalu berusaha untuk berniat untuk haji. Tapi tahun ini juga nggak bisa berangkat. Jadi saya tahu cara-caranya. Oke. Okay? Nah, saya sudah daftar di sini. Ya, saya sudah daftar di sini. Tahun ini saya nggak diterima karena pertama foto, kemudian yang kedua itu ketika foto saya sudah saya perbaiki, ternyata paspor saya itu expire September 2025. Kebetulan saya sakit kok long COVID sejak Desember sampai sekarang. Nah, pada awal-awal itu pendaftaran itu sekitar akhir Desember sampai Februari dibuka ya. Itu daftar semua, kita harus daftar. Pada saat itu saya baru sakit. Jadi saya tidak bisa untuk nyetir 2 jam ke Ottawa, ke KBRI Ottawa untuk memperbarui apa namanya paspor saya. Dan ketika itu KBRI Ottawa itu merencanakan untuk datang ke kota Montreal untuk warung konsuler bulan Februari. Saya pikir kalau Februari itu nututi, saya cepat-cepat urus. Ternyata mereka dibatalkan. Padahal itu pendaftaran terakhir untuk haji. Jadi tidak bisa. Tapi mungkin Anda ketawa ya, tapi kalau saya sih serius ya. Waktu itu juga saya tahu bahwa saya dalam keadaan sakit dan secara finansial tidak memungkinkan. Cuman saya ini orangnya begini. Saya nanyakan sekali kalau saya berniat baik, kalau Allah itu manggil haji atau umroh, pasti dilancarkan. Tapi kalau enggak, ya saya terima yang penting saya sudah niat. Kenapa begitu? Karena ada hadisnya apa namanya? Siapa yang berniat haji kemudian nggak bisa haji itu dia tetap dapat pahalanya seperti haji gitu. Hadisnya yang menjelaskan kenapa saya tetap berniat untuk haji dan umrah setiap tahun walaupun saya tahu secara finansial saya nggak bisa atau secara fisik saya nggak bisa karena saya sakit. Ini ternyata hadis-hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Ini tentang niat dan uzur ya. Ia berkata, kami berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang lelaki yang kalian tidaklah menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan orang-orang tadi
ada bersertamu, yakni bersama-sama memperoleh pahala. Mereka itu terhalang oleh sakit. Ini tentang pahala kita berniat untuk berjihad di jalan Allah, tapi kita nggak bisa berangkat, ya. Karena jihad di jalan Allah itu untuk berperang itu adalah membela Islam. Islam itu tidak pernah memulai perang, tapi orang-orang kafir lah yang memaksa orang Islam akhirnya untuk mempertahankan diri. Jadi itulah sejarahnya, itu awalnya itu dari penyiksaan, pembunuhan, akhirnya orang Islam disuruh hijrah, itu dalam keadaan sabar. Tapi lama-lama Allah menurunkan ayat untuk menyuruh berperang di jalan Allah untuk membela Islam. Karena nggak bisa diterima dong kita ditekan terus gitu, karena kita berada dalam kebenaran gitu. Nah, dari hadis ini ya, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini menunjukkan keutamaan niat untuk melakukan kebaikan. Seorang yang berniat melakukan amal baik lalu terhalang oleh uzur yang syar'i tetap mendapatkan pahala atas niatnya tersebut. Karena itu sekali lagi, kalau Anda merasa tidak mungkin haji, tidak mungkin umroh, ya secara finansial nggak mungkin atau kesehatan atau apa, tetap niatkan haji untuk dapat pahalanya. Kemudian hadis tentang pahala niat yang tidak terlaksana. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dari kebaikan. Lalu dia menjelaskan bagaimana barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi menunjukkan bahwa niat yang tulus untuk melakukan kebaikan meskipun tidak terlaksana karena uzur tetap dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Penjelasan ulama Sa'id bin Al-Musayyib, seorang ulama tabi'in berkata, barang siapa bertekad melaksanakan sholat, puasa, haji, umroh, atau berjihad lantas ia terhalangi melakukannya, maka Allah akan mencatat kebaikan apa yang ia niatkan. Ya. Nah, bagaimana sistem yang sekarang itu? Saya kan tadi kan cerita, kita harus daftar lewat sini, nusuk haji, dan countries-nya itu dari negara non-muslim. Bagaimana dengan kuotanya? Itu 0,1%. Jadi ini ya, ini dia. Rasionya tuh per kuotanya itu per 1000 muslim. Dihitung dengan membagi kuota haji dengan populasi muslim, kemudian dikalikan 1000. Misalnya, Indonesia memiliki rasio 0,92 ini. Kenapa? Karena ada berarti dapat 0,92 kuota haji untuk setiap 1000 muslim. Ya, jadi Indonesia 221.000 kuota hajinya dari 240 juta orang. Ya, jadi ini standarnya adalah satu kuota itu per 1000 muslim, setara dengan 0,1%. Ya, kalau Iran dan Indonesia mendekati, oke. Standar Turki dan Mesir jauh di bawah standar, sekitar 0,04% atau 0,03% dari total populasi muslim mereka. Jadi lebih sedikit ya. Ini adalah negara-negara yang paling banyak mendapatkan kuota haji. Ini populasi di Kanada. Jadi ini statistik Kanada 2001 itu yang warna hijau, ini dilihat ya, hijau ini 2001, yang hijau tua itu 2021, dan yang kuning ini persentasinya. Jadi kenaikannya itu 4,9% dalam 10 tahun, dari cuma sekitar setengah juta menjadi 1,5 juta lebih ya. Itu. Kemudian apalagi ini umur rata-rata di Kanada yang paling banyak adalah antara 15 sampai 64 tahun, dan populasi di muslim di Kanada kebanyakan dari South Asian seperti misalnya Bangladesh, India ya, Afghanistan itu ya, Pakistan, kemudian Arab itu kebanyakan ya Iran, ya Maroko, Algeria dan sebagainya, West Asian dan Black ya. Kemudian ini top 10 countries of birth of the Muslim population in Canada. Ini tahun 2021. Jadi yang lahir di Kanada sekian, yang lahir di Pakistan sekian, dan seterusnya. Bagaimana dengan bahasa? Kebanyakan bahasa Inggris, kemudian Arab, Perancis, Urdu, dan sebagainya. Yang berbahasa Perancis itu selain orang dari Kanada adalah orang Maroko dari Aljazair, Algeria, dan orang Tunisia. Gitu.
Kemudian kalau kita search Kanada, berapa kuotanya? Ternyata 1951. Service providernya itu siapa? Mereka adalah travel agency dari Saudi Arabia. 15 service provider ini mengurusi seluruh negara yang ada di negara non-muslim ini. Jadi berapa juta kita nggak tahu yang diurusi. Jadi bisa dibayangkan pertama kali mereka switch ya dari membiarkan setiap negara ngurusin hajinya sendiri-sendiri, kemudian Saudi mengambil alih, itu awal-awal keluarnya itu masih kacau. Sistemnya masih kacau, ya dimaklumi lah. Namanya haji ya, itu jutaan orang yang datang. Jadi kan ya otomatis ya kalau ada salah-salahnya ya ya bisa dimaklumi lah, tidak perlu diprotes ya. Tidak gampang kan ngurusi orang dari berbagai negara. Wong satu negara aja susah kan ya ngurusinya. Yang dari Kanada, yang saya tahu ada dua ini, Isra Al-Khair dan MCDC. Kalau Anda penasaran, kita klik profilnya satu-satu ya. Seperti apa sih kalau berangkat dari Kanada? Siapa tahu salah satu dari Anda akhirnya tergerak, artinya Mbak baca, maaf, menonton video-video saya, kemudian Anda akhirnya memutuskan, saya nggak cuma ingin kerja di Kanada, tapi saya ingin apply jadi permanent resident di Kanada. Saya doakan Anda bisa jadi permanent resident di Kanada, jadi Anda tidak perlu menunggu bertahun-tahun mengantri untuk haji. Anda bisa langsung berangkat begitu Anda sudah punya uangnya. Saya doakan begitu. Jadi yang saya tahu ada dua service provider, Isra Al Khair ini harganya tuh minimal 25.000. Package-nya tuh tergantung, ada 4 macam ya. Type of service, jenis servisnya, kalau shifting atau non-shifting, accommodationnya gimana, panjang package-nya itu gimana. Misalnya, kalau type of service, kalau all inclusive itu termasuk airlines, kemudian hotel, makanan, transportasi, masyair, tendanya, tour guide, dan visa. Jadi makanya saya waktu itu berpikir, wah kalau saya dipanggil ya mungkin saya tidak siap uangnya gitu. Nah, 25.000 itu semua all include dan yang terbaik, tempatnya terbaik. Saya akan tunjukkan ya, kita akan bicara ya, ini luxury ya. Cuman 10 hari 5 star ya. Kemudian kalau premium 4 star itu 10 hari termasuk Mina. Kemudian standar 3 star itu 14 hari termasuk Mina. Dan luxury itu 5 star tapi 14 hari, jadi lebih mahal. Tapi shifting ya, shifting itu artinya apa ternyata? Shifting itu ternyata kita dapat hotel dekat Mina. Jadi ini namanya, ada gambarnya shifting. Kalau yang ini tidak ada shiftingnya. Jadi mereka bilang itu lebih baik yang non shifting. Walaupun ini lebih mahal gitu, mereka dapat uang. Tapi mereka bilang jangan, lebih baik yang biasa. Karena ini banyak kejadian itu akhirnya mereka nggak sampai di Arafah. Wah, aduh, cepet-cepetan gara-gara ada traffic, pernah ada bis apa kebakaran karena kepanasan, akhirnya mereka harus ganti bis. Aduh, pusing akhirnya mereka jalan kaki, pusing gitu. Jadi sarannya mereka itu saya pikir bisa dipakai di Indonesia juga kalau bisa jangan shifting itu. Kemudian premium itu 4 star, shifting ini 14 hari dengan Mina, standar 3 star shiftingnya. Kalau di hotel di Madinah, ini di Mekah itu 4 star atau 3 star hotel 14 day. Dan itu tadi kembali ke luxury ya.
Kemudian apa bedanya antara paket satu dengan lainnya? Pertama adalah kedekatan dengan Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram, zona A itu di sini, zona B agak jauh, dan zona C lebih jauh. Tapi biasanya tuh ada shuttle busnya. Jadi dijamin walaupun jauh kita nggak jalan kaki kepanasan gitu ya. Kemudian ini petanya, ternyata ini Jamarat di sini. Saya juga baru tahu kalau naik apa bis kan nggak tahu ya. Ini Jamarat di sini, ini ternyata Mina di sini, Muzdalifah, dan kemudian Arafat itu ternyata di sini. Mina Camp itu ya ada dua macam. Jadi yang satu itu namanya Majar Al-Qabs Camp. Saya kurang tahu di Indonesia bagaimana. Ini yang untuk non-muslim ya. Mungkin di Indonesia beda ya. Ini cuma 300 sampai 700 meter dari tempat Jamarat ini. Nah, jadi ini Mu'al-Mu'aisim di sini ya. Kemudian ini Al-Qabs ya, ini Jamarat. Jadi Al-Qabs paling dekat ya. Kemudian ini Square 38. Al-Mu'asim lebih jauh. Ini karena jauh bisa memuat dan lebih besar ya, memuat 30.000 orang haji. Sedangkan ini karena dekat dan kecil cuman 5.000 jamaah haji gitu. Oke. Kemudian apalagi room type. Kalau ini hotel sama seperti di Indonesia mungkin ya bisa sendiri, bisa berdua, bertiga atau berempat. Kalau transportasi, Haramain High Speed Railway, airplane, shuttle bus, private car service. Dan additional service itu macam-macam. Apakah jalan-jalan, atau mungkin siapa yang mendorong kursi roda, mungkin bayar lebih orang itu tadi, kita nggak tahu kan. Jadi kalau shifting tinggalnya di hotel, dekat dengan masyair tadi ya. Tapi kalau non shifting itu di sini. Oke, mereka tetap tinggal tadi di tempat tadi, tapi tidak di hotel gitu. Gitu. Jadi kalau saya perhatikan 10 ada, 14 hari ada, lebih sedikit daripada dulu. Saya dulu 3 minggu. Jadi kalau Anda merasa haji kok mahal dan sebagainya, tidak perlu lux, tidak perlu. Zaman dulu nggak ada bintang 5, bintang 4 dan sebagainya. Zaman dulu tuh haji ya haji gitu. Ya, mutawifnya ngingetin kita di sini bukan vacation ya, bukan untuk luxury untuk vacation. Kita di sini untuk ibadah gitu. Lagian kalau saya perhatikan haji itu atau umroh itu, saya lebih suka di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi berlama-lama daripada di hotel. Kenapa? Hotel cuma untuk tempat tidur. Walaupun saya sudah all include ya, tapi saya lebih suka beli. Kenapa? Pertama suasananya beda, kemudian saya jadi tahu apa namanya harga-harganya. Kemudian saya tahu kalau besok-besok ke sana sendiri sama keluarga itu kita beli makan di mana itu. Dan kemudian ya waktu itu kan belum boykot ya untuk Israel ya. Jadi kan kita bisa merasakan McDonald yang halal, KFC yang halal dan sebagainya gitu. Nah, ini ada guideline yang bisa dipelajari kalau Anda mau lihat itu nggak harus login ya, jadi bisa bisa baca. Jadi ada ritualnya di sini. Jadi apa ya namanya dijelaskan gitu ya. Eh, Sebentar. Jadi apa itu Ka'bah, tawaf, sa'i, Arafat, Muzdalifah, terus berkorban, tawaf ibadah, tawaf wada, ihram itu apa, dari mana aja. Kemudian ada 3 jenis haji menurut yang namanya tamatu, ifrat, iron. Sunnahnya sebelum ihram itu mandi, bajunya ihramnya bersih, sholat 2 rakaat ya. Kemudian apa mencukur rambut di ketiak dan dekat ini pak bagian private. Kemudian pakai perfume dan recitation talbiyah. Tapi kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Ini cuma sunahnya. Kenapa? Setelah itu nggak boleh pakai perfume lagi. Setelah itu nggak boleh ada hubungan suami istri, nggak boleh bertengkar, nggak boleh berkata kotor, nggak boleh saling pukul. Jadi fisikal itu bisa pukul atau dorong-dorongan, pokoknya yang fisikal lah, agresif gitu. Nggak boleh apa namanya hunting, apa namanya berburu ya. Kemudian nggak boleh lagi potong kuku sama rambut. Makanya kita disarankan sudah potong dulu sebelum itu ya. Itu cuma sekali hari-hari itu aja kita nggak boleh ini.
melakukan ini semuanya. Nggak boleh menikah, nggak boleh nutup wajah untuk laki, ya. Kalau perempuan boleh, kalau mereka nggak mau attracting other men. Jadi makanya saya rada heran ya, wanita-wanita yang justru ketika umroh sama haji itu malah berhias. Itu seharusnya tuh pada saat non haji aja, tidak haji aja, jangan sampai bertabarruj. Bertabarruj itu berhias untuk menarik perhatian orang. Tapi banyak ya sekarang ya, jadi viral untuk difoto cantik dan sebagainya. Padahal haji itu ibadah ya. Ibadah itu sudah lupakan dunia, lupakan kita ingin cantik atau apa gitu. Nanti setelah ihram terserah gitu loh. Tapi saya ya itu urusannya masing-masing lah, terserah. Kemudian tidak boleh berdagang pada saat ini ya, pada saat ihram. Tapi kalau di luar ihram itu enggak apa-apa sebetulnya. Cuman lebih baik jangan, karena kita nggak fokus ibadah akhirnya kan. Dan pakai baju biasa, bukan baju ihram. Ya, sunnah selama haji, talbiyah, berdoa di Arafat untuk berdoa yang banyak. Ya, kemudian jamarat ini tawaf al-wada itu farewell, jadi selamat tinggal. Jadi sebelum pulang ke tanah air kita tawaf, berkorban, meminta pengampunan dan bertaubat, dan mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah, membaca Quran yang banyak, berbuat baik dan bersabar. Itu. Intinya sebelum Covid, setiap negara-negara non-muslim itu punya travel agency yang menawarkan program hajinya sendiri-sendiri. Bahkan setiap Islamic Center pun bisa menawarkan. Oke, kemudian mereka yang mengkoordinir dari negara itu untuk pergi haji ke Saudi sampai kembalinya. Setelah COVID itu sebaliknya, pemerintah Saudi lah yang mengkoordinir orang-orang ini dari negara dari A sampai Z. Jadi yang saya tahu tahun ini mungkin agak lebih bagus. Yang saya tahun ini mereka bekerja sama dengan travel agency lebih kecil. Itu saya tahu ya. Saya ini Labbaik Hajj itu yang paling besar. Dia menawarkan dari Al Isra tadi yang saya tunjukkan videonya. Itu Labbaik Hajj. Kemudian ada lagi masjid-masjid itu menawarkan juga. Jadi ini yang paling paling ini ya, yang paling khusus seluruh Kanada. Jadi yang pusatnya di sini. Jadi itu informasinya, semoga memberi informasi yang lebih akurat. Ini tahun 2025, mungkin tahun 2026 dan setelahnya mungkin sistemnya jauh lebih bagus lagi. Semoga Anda yang tertarik untuk menjadi permanent resident di Kanada bisa lancar dan bisa haji langsung tanpa antri. Oke, makasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.